Nah, oke, jadi sekarang kita akan berbicara, eh, melanjutkan ya kembali ya, kita berbicara di hukum Gauss ya. Nah, jadi hukum Gauss itu mengatakan apa? Bahwa total flux listrik ya, yang melewati suatu permukaan tertutup, oke, nah itu pasti akan sama dengan total muatan di dalamnya, yaitu Q enclosed bagi nanti dengan epsilon nol ya. Nah, epsilon nol ini nanti hanyalah konstanta saja ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kasus bola konduktor bagaimana ya. Nah, ini bola pejal konduktor. Oke, ya. Nah, jadi di sini sama kita akan oke ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan bicara ya. Nah, kalau misalkan bentuknya adalah bola, maka permukaan Gauss kita ini juga akan berupa bola. Oke ya. Nah, ini kita akan bikin si permukaan Gauss-nya itu juga berupa satu bola ya. Nah, kita tahu ya. Nah, misalkan ini adalah bola konduktor dengan muatan sebut saja plus Q gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kalau muatannya itu adalah positif, maka medan listrik yang dihasilkan itu bagaimana? Medan listrik yang dihasilkan ya oleh bola pasti dia akan menjauhi si muatannya atau nanti dia akan mancar keluar. Oke ya. Nah, ini si medan listriknya itu akan mancar keluar ya. Pakai warna coklat saja. Oke ya. Nah, ini adalah medan listriknya ya. Nah, sekarang kalau untuk arah DA-nya mana? Arah DA itu ingat dia diwakili oleh si vektor normalnya ya, normal dari si permukaannya ya. Nah, akibatnya ya berarti normal dari si bola ya tetap mancar keluar juga ya. Oke, nah sehingga kita akan dapati bahwa E sama DA-nya itu akan sejajar. Dengan nanti si DA-nya itu sejajar ya. Nah, sehingga oke ya. Nah, sehingga pada saat kita menghitung integral tertutup dari E dot kan nanti dengan DA, nah itu akan sama dengan integral lipat 2 dari ya ini satu permukaan tertutup dari E dikalikan nanti dengan DA dikalikan nanti cos theta kan, yang mana theta itu adalah sudut antara E dengan DA-nya ya. Nah, sudut antara E dengan DA-nya ya. Nah, dalam hal ini ya, karena mereka sejajar, berarti sudut yang dibentuknya itu adalah nol. Nah, sehingga kita akan dapati EDA cos nol ya. Nah, cos nol kita tahu adalah satu ya. Nah, E ini konstanta, kita tarik keluar. Jadinya tinggal E integral lipat 2 dari DA. Nah, oke. Nah, integral lipat 2 DA apa? Integral lipat 2 DA yaitu nanti jadinya adalah A. Oke ya. Nah, dalam hal ini A-nya A apa ya? Tentunya ini adalah A dari si permukaan bola ya, yaitu 4 pi r kuadrat. Oke ya, itu luas permukaan bola. Nah, sekarang kita udah dapati integral E dot dA-nya ya. Nah, sekarang baru kita tinjau. Nah, untuk R lebih kecil daripada R ya, artinya kita tinjau yang di dalam bola. Nah, ingat bahwa di dalam bola ya. Nah, ini yang namanya konduktor itu apa? Yang namanya konduktor itu kan sebetulnya adalah material yang dapat menghantarkan listrik. Oke, ya. Nah, material yang dapat menghantarkan listrik. Nah, artinya ya menghantarkan listrik itu ya muatannya bisa bebas bergerak. Oke, ya, muatannya nanti ini bebas bergerak ya. Nah, jadi di sini dia akan apa? Bebas bergerak ya. Nah, sampai nanti apa? Oke, ya. Nah, sampai nanti di, ketika dia mencapai keseimbangan elektrostatis ya. Nah, semua muatan itu hanya akan berkumpul di bagian permukaan bolanya saja. Ya, di dalam bolanya itu, di dalam bola konduktor itu tidak ada muatan ya. Nah, jadi perlu kita ingat ya, hal pertama bahwa di dalam konduktor ya,
Oke, medan listrik nanti pasti akan sama dengan nol ya. Dan nanti ya muatan hanya tersebar pada permukaannya saja. Oke ya, nah jadi medan listrik di dalam konduktor itu sudah pasti sama dengan nol ya. Nah, jadi di sini kita bisa dapati bahwa medan listriknya ya, karena kita tinjau di dalam konduktor, pasti nanti dia akan sama dengan nol. Nah, kalau untuk yang di luar konduktor, maka kita bisa langsung menghitung Q enclosed-nya sama dengan apa? Nah, Q enclosed-nya itu nanti akan sama dengan, nah, total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss kita apa? Ya, ingat yang merah ini adalah permukaan Gauss-nya ya, permukaan hayalan yang kita buat. Nah, jadi di sini ya, total muatan yang ada di dalamnya itu adalah sebesar plus Q. Oke, ya, berarti ini Q enclosed-nya itu adalah plus Q. Nah, tinggal kita masukin ke hukum Gauss. Nah, hukum Gauss kan mengatakan bahwa fluxnya itu, ya, flux yang melewati satu permukaan tertutup akan sama dengan Q enclosed per epsilon nol, ya. Yang mana di sini fluxnya itu tadi adalah E kali 4 IR kuadrat. Q enclosed-nya adalah Q bagi nanti dengan epsilon nol. Maka kita akan dapati besarnya medan listrik itu akan sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali 1 per R kuadrat ya. Nah, atau ya kalau misalkan kita maunya nanti dalam notasi vektor, Pi akan menjadi, ya, nah ini besarnya. Nah, karena arahnya itu mancat keluar, berarti kita berikan simbol R topi. Ya, kalau dia semuanya menuju ya, menuju ke dalam ya, nah berarti itu nanti jadi minus R topi saja ya. Oke, ya. Nah, itu adalah si vektor medan listriknya, ya. Nah, kalau kita mau menghitung potensialnya bagaimana, ya? Nah, jadi ingat hitung potensial itu lebih mudah kita mulai dari luar, ya. Nah, yang namanya potensial itu kan apa? Dalam tanda kutip, dia adalah usaha yang kita butuhkan untuk mindahin muatan dari tak hingga sampai ke suatu jari-jari R, ya. Ingat ya, R ini nanti dia jarak terhadap si pusatnya, ya. Nah, jadi kalau kita tinggal di luar bola, maka kan kita mau pindahin muatan dari tak hingga sampai ke titik S-nya di sini, ya, ke keseimbangan S yang di luar bolanya ya, oke ya, nah, di luar bolanya ya. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa P di sembarang S ya, nah itu akan sama dengan minus integral dari tak hingga sampai ke R dari, nah, ini E-nya. Nah, sekarang kalau saya mau pindahin muatan yang delta hingga sampai ke suatu titik R, berarti medan listrik yang kita lawan yang mana? Medan listrik yang kita lawan itu adalah medan listrik yang di luar bola ini. Nah, medan listrik yang di luar bola itu adalah ini ya. eh, Q per 4 pi epsilon 0 per R kuadrat. Oke, ini medan listrik yang di luar bola. Oke, D, R ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan ini min Q per 4pi epsilon 0 integral dari 1 per R kuadrat apa? Integral dari 1 per R kuadrat itu adalah minus 1 per R dengan batasan tak hingga sampai ke R. Nah, ini minus-minus nanti bisa habis ya. Nah, masukin apa batas atas 1 per R karena 1 per tak hingga. Kita tahu bahwa 1 per tak hingga itu bernilai 0 ya. Nah, maka kita akan dapati fungsi potensial sebagai fungsi dari R itu adalah Q per 4pi epsilon 0 kali nanti dengan 1 per R. Ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang di luar bola. Nah, kalau untuk yang di dalam bagaimana? Nah, untuk yang di dalam berarti si VF-nya ini kita akan bagi jadi dua ya. Nah, jadi kan kita mau pindahin muatan dari tak hingga sampai ke satu titik di bagian dalam ini nih. Nah, jadi kita akan pindahin dulu dari tak hingga sampai ke permukaannya ini. Sampai ke R. Ya. Nah, sampai ke permukaannya ini, baru dari permukaan ini kita pindahin nanti dia ke dalam. Oke, ya, baru dari permukaan ini nanti pindahin dia ke dalam, ya. Nah, sehingga
di sini bisa kita tuliskan ya. Nah, jadi mesti dua kali ya. Dari tak hingga kita pindahin dulu sampai ke permukaan bolanya. Nah, yang dari tak hingga sampai permukaan bola, nah itu medan listrik yang dilawan yang mana? Medan listrik yang dilawan itu adalah yang di luar ya, yaitu yang bernilai ini. I per 4 pi epsilon 0 kali 1/r kuadrat ya. Nah, kemudian kita akan pindahin dari permukaan bola. Oke, dari permukaan bola kita akan pindahin ke sembarang R yang di dalam nih. Ya, nah, jadi sampai ke R. Nah, sekarang medan listrik yang dia lawan itu yang mana? Medan listrik yang dia lawan itu adalah yang di dalam bolanya. Oke, medan listrik dalam bola itu adalah 0. Nah, sehingga di sini, nah ini kan bentuknya mirip sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Cuma dia ganti si R kecilnya jadi R besar. Jadi kita bisa langsung nanti tuliskan ini hasilnya adalah Q per 4 pi epsilon 0 kali nanti dengan R besar ya. Ya, R besar ini dia hanyalah konstanta ya, yang menunjukkan jari-jari dari si bola konduktor kita. Oke, ya. Nah, oke. Nah, sedangkan ini integral dari 0 itu nanti jadinya adalah 0. Oke, ya, integral dari 0 itu nanti jadinya adalah 0 ya. Nah, sehingga kita akan dapati si potensialnya jadi konstan ya. Oke. Nah, maka ya, di sini kita bisa lihat ya potensialnya itu akan sama seperti potensial yang nanti di permukaan bolanya. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan nanti si grafik medan listrik dan juga nanti potensialnya, oke ya, nah, nanti ini adalah grafik besar medan listrik, nanti ini adalah potensial listriknya ya. Nah, maka ya, nah ini untuk R lebih kecil 0, dia akan bernilai 0 ya. Nah, jadi di sini nanti dia akan bernilai 0. Oke. Nah, kemudian mulai dari R ya. Nah, itu kan berarti kita udah yang di luar bola kan? Yang di luar bola dia adalah grafik super X kuadrat ya. Nah, super X kuadrat kita tahu nanti si bentuknya itu adalah apa? Ya. Nah, bentuknya itu nanti perosotannya. Oke ya. Nah, di mana nanti ini kalau kita mau tahu nilainya tinggal masukin si ini ya. R kecilnya masukin R besar saja ya. Dapati itu adalah Q per 4 pi epsilon 0 kali 1/r kuadrat. Ya, kita hapus saja ke sini ya. Oke, nah itu adalah si medan listriknya. Ya. Nah, untuk potensialnya, yang dalam ini kan semua nilainya adalah konstanta ya. Nah, ini kan nggak ada R kecilnya sama sekali kan. Ya, berarti ini hanyalah suatu konstanta. Oke, nah ini konstanta yang nanti dia bernilai, ya tinggal masukin saja ya. Oh, ini langsung saja nilainya ya. Q per 4 pi epsilon 0 R. Oke. Nah, kemudian untuk yang di luar, oke ya. Nah, untuk yang di luar ya, nah dia grafiknya berbentuk apa? Nah, ini Y sama dengan V sama dengan super F ya, atau Y sama dengan super X. Super X itu juga bentuknya nanti berupa perosotan. Oke ya. Nah, jadi demikian. Nah, ini nanti grafik potensial dan juga medan listriknya ya.
Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat dari sini ya. Nah, kalau kita berbicara di apa bola konduktor ya atau konduktor ya. Nah, medan listriknya itu dia bisa tidak continue. Oke ya, medan listriknya nanti dia bisa tidak continue ya. Nah, dan kalau kita lihat dari sisi potensial, nah, jadi di daerah medan listrik sama dengan nol, dia tidak ada beda potensial. Ya, makanya di sini semua nilai potensialnya adalah sama. Jadi artinya kalau misalkan nanti kita tahu bahwa di ya, misalkan nanti di permukaannya ini, kalau kita tahu potensialnya adalah 5 volt, maka ke dalam semua ya, mau di titik manapun itu, semua akan bernilai 5 volt ya, karena dia tidak ada beda potensial ya. Nah, itulah akibat dari si ini ya, akibat dari si medan listrik sama dengan nol ya. Jadinya tidak ada beda potensial. Ya, tidak ada beda potensial maksudnya ya delta V-nya yang sama dengan nol ya, bukan V-nya yang sama dengan nol ya. Beda ya. Oke. Nah, kalau delta V sama dengan nol ya artinya nanti V di sini sama dengan misalkan ya tadi kita sebut itu 5 volt, nanti dia ke dalam semua itu akan juga bernilai 5 volt ya. Nah, itu akibat dari si medan listrik sama dengan nol itu ya. Nah, ini satu hal yang perlu kita lihat. Oke ya. Nah, inilah untuk yang kasus bola pejal konduktor ya. Nah, ini kita akan lihat ya. Nah, ini persoalan ini ya, dia menggabungkan bahwa di dalamnya ini itu adalah bola isolator pejal dengan jari-jari A kecil bermuatan total Q dan memiliki rapat muatan persatuan volumenya. Nah, ini rapat muatannya ya, beta per R. Dengan beta merupakan suatu konstanta dan R merupakan jarak radial dari pusat bola ya. Nah, bola isolator ini konsentris ya, dia sepusat nanti dengan si kulit bola konduktor ya. Nah, jadi yang ini ya, ini adalah bola konduktor. Yang ada muatannya itu berarti yang ini ya, yang di antara B sama C ini ya. Nah, itu yang di bola konduktornya. Nah, apa yang putih-putih ini ya kosong aja ya, nggak ada apa-apa di dalamnya. Oke. Nah, dengan jari-jari dalam B dan jari-jari luar C yang bermuatan total 2 Ki ya. Nah, seperti tampak pada gambar. Nah, nyatakanlah jari-jari bola isolator dalam besaran beta, Ki, dan juga Pi. Oke ya, nah jadi kalau untuk mencari jari-jari bola isolator ya, nah ini kan udah diketahui muatan totalnya nih. Nah, kita tahu bahwa untuk yang tiga dimensi kan dq sama dengan rho kali nanti dengan dp. Ya, nah maka Q total itu akan sama dengan integral dari rho dp. Ya, nah karena di sini eh, rapat muatannya itu dia yang tidak homogen ya, jadi rapat muatannya itu berupa suatu fungsi, maka dalam hal ini kita bisa, jadi ini si rho-nya ini nggak boleh kita tarik keluar ya. Nah, jadi di sini kita akan nyatakan dulu si dv-nya ini sama dengan apa ya. Nah, kita tahu bahwa di sini kan kita akan si apa isolatornya ini kan berupa bola nih. Nah, berarti P itu akan sama dengan apa? P-nya itu akan sama dengan 4/3 pi F pangkat 3 ya. Nah, sehingga dV itu akan sama dengan ya. Nah, ini kalau kita turunkan dia jadi 3R kuadrat dr ya. Nah, atau ya kita boleh tulis dia menjadi 4 pi R kuadrat dr. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa nah ini rho-nya itu adalah beta per R ya. Nah, beta per S ya. Nah, si beta ini baru nanti dia adalah konstanta ya. Nah, kalikan nanti dengan dv-nya itu 4 pi R kuadrat dr ya. Jadi dv-nya itu nanti adalah ini ya. Nah, tapi ini hanya berlaku kalau misalkan rho-nya itu dalam fungsi R ya. Nah, kalau rho-nya itu bukan fungsi R ya. Nah, itu nanti beda lagi ya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini nah, ini batasannya dari mana sampai ke mana? Kan kita mau keseluruhan dari si
bola ini kan tadi muatan total di bola isolatornya ya. Berarti kita mau integral di keseluruhan bola ini, yaitu di jari-jari A. Nah, ini kita bisa coret, coret ya. Nah, ini beta 4pi itu hanya konstanta, jadi kita boleh tarik keluar. Nah, ini tinggal sisa integral 0 sampai A dari R, D, R ya. Nah, integral dari R dr apa? Integral dari R dr itu akan menjadi setengah R kuadrat. Dengan batasan ini 0 sampai ke A. Nah, ini setengah sama ini nanti 4 kita bisa coret ya. Nah, ini masukin batas atas kurang batas bawah. Jadi A kuadrat kurang 0 kuadrat ya. 0 kuadrat ya berarti 0. Sehingga kita dapati itu adalah 2pi beta A ya. Nah, ini sama dengan Q. Nah, yang ditanyakan kan adalah jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah si A kuadrat ini. Ya, nah, jari-jarinya itu adalah si A kuadrat ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa A-nya itu akan sama dengan akar dari Q per 2 pi beta. Ya, nah itulah nanti si eh, jari-jari dari bola isolatornya. Oke ya, nah itu nanti nilai dari jari-jari bola isolatornya ya. Nah, oke, itu yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan keberikutnya, gunakanlah hukum Gauss untuk menentukan medan listrik di titik-titik pada daerah ini ya, eh, S di antara A sampai B, S di antara B sampai C, S dan lebih besar daripada C ya. Nah, jadi di sini ini saya copy dulu si gambarnya. Nah, ini yang pertama kan kita maunya adalah di mana? Nah, ini yang pertama itu S-nya itu di antara A sampai B. Ya. Nah, artinya ya di sini yang kita tinjau itu adalah daerah ini nih. Oke, ya, yang kita tinjau itu yang daerah ini. Ya, nah tadi kan kita udah tahu nih bahwa kalau kita bicaranya bola ya, nah maka si integral atau fluxnya itu sama dengan apa? Ya, nah ini fluxnya itu ya udah pasti nanti dia akan sama dengan E kali 4 pi R kuadrat ya. Nah, dengan penguraian yang mirip ya atau ya sama seperti yang sebelumnya tadi. Oke ya, dengan ini nanti penguraiannya yang sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Nah, oke. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa menuliskan bahwa dari hukum Gauss ya. Ini kita mau tentuin nanti si key enclose-nya ya. Nah, key enclose-nya apa? Nah, key enclose-nya itu berarti adalah total muatan yang ada di dalamnya ini kan ya. Nah, total muatan di dalamnya ada apa? Ya, di dalamnya cuma ada si isolator ini dengan muatan total tadi sebesar plus key ya. Nah, jadi ini key enclose-nya itu ya hanya sebesar plus key. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa E-nya itu akan sama dengan misalnya ini E, jadi masukin ke hukum Gauss ya. Nah, hukum Gauss mengatakan bahwa total flux listrik ya atau garis-garis medan yang nembus suatu permukaan tertutup itu akan sama dengan si total muatan di dalamnya bagi nanti dengan epsilon 0. Oke, total muatan di dalamnya bagi nanti dengan epsilon 0 ya. Nah, sehingga nanti ini jadinya adalah E dikali 4pi R kuadrat ya. Nah, total muatan di dalamnya ada apa ya? Nah, total muatan di dalamnya itu adalah sebanyak Q bagi nanti dengan epsilon 0. Oke, dibagi nanti dengan epsilon 0 ya. Nah, oke ya. Nah, sehingga nanti oke ya. Nah, sehingga nanti ini didapati bahwa E-nya itu akan sama dengan Q per 4.
Pi epsilon nol kali nanti dengan 1/R kuadrat. Ya, itu nanti adalah si E-nya ya. Nah, kalau misalkan mau nanti dalam notasi vektor ya, nah tinggal kita tambahin saja ya si R topinya. Oke, ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, nah bagaimana kalau kita berbicara tadi, yang kedua itu adalah di antara B sampai C. Oke, ya, yang di antara B sampai C ya. Nah, oke. Nah, berarti oke ya. Nah, berarti nanti dalam hal ini, nah kita coba gambarkan lagi dulu ya si sistemnya ya. Nah, di sini berarti nanti si permukaan Gauss-nya itu kita bikinnya yang mana ya? Nah, permukaan Gauss-nya itu kan berarti bikinnya di sini nih. Karena kan kita maunya nanti dia di antara B sampai nanti ke C. Oke ya. Oke ya. Nah, nanti ini adalah si eh, permukaan Gauss-nya ya. Nah, ini kita sedang berbicara di dalam apa? Kita sedang berbicara dia di dalam konduktor. Ya, nah tadi kita udah tahu bahwa medan listrik di dalam konduktor itu pasti akan sama dengan nol. Oke, ya, medan listrik di dalam konduktor ini akan sama dengan nol, ya. Nah, nanti di sini akibatnya apa? Oke, ya. Nah, akibatnya ya, kalau medan listriknya nol, maka medan listriknya nol, maka Q enclosed-nya juga pasti akan sama dengan nol. Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau kita berbicara di konduktor, nah muatannya itu hanya tersebar di mana? Muatannya itu hanya akan tersebar di bagian permukaannya saja, ya. Nah, jadi muatannya akan tersebar di sini ya, di permukaan dalam. Kita sebut nanti ini sebagai yang Q dalam, dan ini yang ada di permukaan luar, ya. Nah, ini kita sebut nanti Q luar. Oke, ya. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa melihat bahwa apa? Nah, kita bisa melihat bahwa total muatan yang ada di dalamnya, ya, di dalam si permukaan gaus kita ini, ya. Nah, total muatannya ada apa saja, ya? Nah, tentunya ada si isolatornya. Kemudian di dalam ini dia juga ada apa? Juga ada si ki dalamnya. Oke, ya. Jadi selain ada muatan si isolator, dia juga ini permukaan dalam ini kan juga ada muatannya ya. Nah, yang kita sebut ki dalam ya. Nah, berarti ki enclosed-nya itu ada ki di isolator yaitu sebesar ki ditambah nanti dengan ki dalam. Oke, nah sehingga kita akan dapati ki dalamnya ini itu akan sama dengan minus ki. Oke, ya. Nah, jadi di dalam permukaan dalamnya ini ya, nanti ini akan ada muatan-muatan. Ya, ini nanti akan ada eh, muatan-muatan negatif di dalamnya ya. Oke, di sekelilingnya ini. Ya, ini saya ambil beberapa sampel saja ya, tapi nanti dia ada di sekelilingnya ya. Muatan sebesar minus Q. Nah, kalau misalkan kita mau dapati Q luasnya juga bagaimana ya? Nah, kita lihat Q konduktor. Nah, muatan pada konduktor ini dia kan hanya tersebar di mana? Ya, dia hanya tersebar nanti di permukaan dalam dan juga permukaan luar ya. Nah, berarti ini saya boleh tuliskan dia sebagai Q dalam tambah nanti dengan Q luar. Oke, ya. Nah, itu Q konduktor itu nanti adalah Q dalam tambah nanti dengan Q luar ya. Nah, Q yang di dalam sini ada apa saja ya? Nah, sorry, ini Q konduktornya ini tadi berapa? Nah, Q konduktornya itu di Sol udah dibilang itu bernilai 2 Q ya, 2 Q besar. Nah, Q dalamnya ini
itu tadi kita sudah hitung pada kasus yang sebelumnya itu adalah sebesar minus Q. Oke ya. Nah, tambah nanti dengan Q luar. Nah, sehingga kita akan dapati Q luar itu akan sama dengan 3Q. Oke ya, nanti Q luar itu akan sama dengan 3Q. Ya, nah, jadi sehingga dalam hal ini ya kita juga bisa mendapatkan Q dalam dan Q luar ini ya. Nah, Q dalam dan Q luar ini kita sebut juga sebagai apa ya? Nah, kita sebut juga nanti itu sebagai muatan induksi ya atau muatan imbas. Oke ya, muatan imbas itu nanti si muatan eh, induksinya ya. Oke ya. Nah, ya sebenarnya yang terutama yang di sini yang Q dalam ini yang kita nanti sebut sebagai si muatan induksi ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan berbicara lagi bagaimana kalau di luar ya, kalau kita tinjau yang untuk R lebih besar daripada C ya untuk kasus yang ketiga. Nah, jadinya oke ya. Nah, jadinya di sini kita akan bikin satu permukaan Gauss yang besar ya. Nah, oke. Nah, dalam hal ini oke ya. Nah, dalam hal ini berarti sekarang key enclose-nya apa? Nah, key enclose-nya berarti kan total muatan yang ada di dalamnya kan? Di dalamnya ada si isolator, ada si konduktornya ya. Nah, isolatornya tadi bernilai key. Kemudian, jadi ini key enclose itu kan total muatan yang ada di dalamnya ya. Berarti tinggal kita jumlahin saja. Key ini dari yang si isolator tambah dengan yang dari konduktor itu adalah 2 key. Sehingga totalnya itu nanti adalah 3 key. Ya, nah tinggal masukin ke hukum Gauss. Oke, hukum Gauss nanti jadinya adalah ini total flux yang melewati si permukaan Gauss itu akan sama dengan I enclosed per epsilon nol. Sehingga kita akan dapat ini E kali 4 pi r kuadrat itu akan sama dengan Q enclosed-nya adalah 3Q bagi nanti epsilon nol. Maka ini akan didapati 3Q per 4 pi epsilon nol kali nanti dengan 1 per r kuadrat ya. Oke, kali nanti dengan 1 per r kuadrat ya. Atau ya kalau misalkan kita maunya nanti dalam notasi vektor, nanti tinggal ini besarnya ya. Nah, tinggal kasih arah radial atau R topping. Oke ya. Nah, itu untuk yang ke B ya. Nah, kalau yang ke C, hitunglah muatan induksi di permukaan dalam dan juga permukaan luarnya ya. Nah, ini tadi juga sudah kita hitung ya. Yang Q dalamnya itu sebesar min Q, Q luarnya itu adalah sebesar plus 3Q ya. Nah, itu akibat dari si ini medan listrik yang di dalam apa ya, yang di dalam konduktornya ini sama dengan nol ya. Nah, ini kalau dalam ya, yang di dalam konduktornya ini sama dengan nol. Nah, jadi kalau ini tadi Q dalamnya kita dapati minus, Q luarnya kita dapati itu adalah plus. Oke ya. Nah, jadi si muatan imbas ini atau ki induksi ini ya, nah itu hanya ada di konduktor saja ya. Nah, jadi kalau dia kulit isolator ya, kulit bola isolator, nah maka itu dia tidak ada si muatan imbas ini. Ya, muatan induksi ini hanya ada di konduktor saja ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kita bicara untuk plat sangat luas ya. Nah, jadi ini bayangin kita punya satu plat nih ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau untuk plat ya, plat itu ya kayak satu lembaran ya. Nah, itu nanti permukaan Gauss yang kita gunakan itu adalah berupa silinder. Oke, ya nanti permukaan Gauss yang kita gunakan itu nanti akan berupa silinder ya. Oke, ya. Nah, di sini ya, plat ini
plat nanti katakanlah dia membawa muatan sebesar sigma ya. Nah, karena plat kan dia memiliki luas dua dimensi nih ya. Nah, maka kalau kita tinjau Tuh ya. Tuh. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ini si muatan yang positif ya, nah kan kita mau tinjau nih ya. Nah, maka di bagian atas ya, kalau muatan jadi ini kalau plat sangat luas ya. Nah, nanti kan ini si permukaan gausnya itu kita akan bikin dia berupa silinder ya. Nah, tentunya ya silinder ini dia juga silinder yang sangat luas ya, yang dia nanti akan mengcover keseluruhan dari si platnya ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi kalau di bagian atas pasti kan medan listriknya akan ke arah atas ya, karena muatan positif dia akan dia akan menjauhi nanti si sumber muatannya itu ya. Jadi kalau kita tinjau di sisi sebelah atas, maka medan listriknya itu semua akan berarah ke atas. Nah, dengan cara yang sama, kita juga tahu bahwa nanti kalau kita tinjaunya di bagian bawah, maka ini nanti semua medan listriknya juga akan mengarah ke bawah. Oke, ya. Nah, tadi kan kita mau menghitung apa? Kita mau menghitung si fluxnya ini, ya. Nah, fluxnya itu adalah integral tertutup, ya. Nah, di sini integral tertutup ini ya maksudnya kita mesti memilih satu permukaan tertutup, ya. Nah, dalam hal ini kan kita sudah memilih bahwa permukaan Gauss kita itu adalah berupa silinder ini. Nah, sekarang kita akan ngecek ya di bagian, jadi kalau kita lihat ya, si integral tertutup EDA ini kan kita bisa bagi dia jadi tiga bagian ya. Bagian tutup satu, bagian selimut, dan bagian tutup yang sebelah bawah. Ya, nah oke, jadi ini kita akan bagi dia menjadi ini tutup sebelah atas ya. Nah, E dot DA berarti nanti ini adalah E, DA, coskan nanti sudut antara E dengan A yang bagian tutup atas ya. Nanti kita akan tentuin. Nah, kemudian di sini ada lagi yang bagian selimut. Nah, ini juga sama, EDA ya. Nah, cos ya ini nanti sudah antara E dan A yang di bagian selimut nanti akan kita tentuin juga. Dan nanti di sini ada integral lipat 2 dari yang tutup sebelah bawahnya ya. Nah, ini juga EDA cos nanti dengan eh, ya nanti kita akan lihat juga ya sudutnya berapa ya. Nah, dalam hal ini kita bisa ingat arah DA itu adalah apa? Arah DA itu akan searah dengan si vektor normalnya. Nah, sehingga kalau kita tinjau di tutup bagian atas, maka arah DA-nya akan ke atas. Ya, demikian pula kalau kita tinjaunya nanti di sebelah bawah, ya di bagian bawah, maka tutup bawahnya, yakni DA-nya akan mengarah ke bawah. Oke, ya. Nah, sedangkan kalau kita meninjau di bagian selimutnya bagaimana, ya? Nah, bagian selimutnya berarti si vektor normalnya kan akan mancar ke luar, ya. Ya, jadi bayangin dari si selimut tabung ini nanti mancar keluar semua ya, yang depannya ke depan, yang samping kanannya ke kanan, yang samping kiri ke kiri, ya. Nah, dia di sekelilingnya ada. Oke, ya. Nah, sehingga di sini bisa kita gambarkan nanti, ya kalau saya ambil sampel sebelah kanan kan berarti DA-nya ke kanan membentuk sudut 90 derajat. Nah, nanti ini DA-nya ke kiri membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, di sini juga sama, DA-nya ke kanan membentuk sudut 90 derajat ya. Dan nanti di sini DA-nya itu ke kiri akan membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, berarti bagian tutup atas E sama DA itu sejajar.
Sejajar berarti sudut antara E dengan A-nya berapa? Sudut antara E dengan A-nya adalah 0. Nah, di bagian selimut, oke, di bagian selimut ya. Nah, ini mereka saling tegak lurus ya, berarti membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, dan ditutup bagian bawah, E dan A-nya lagi-lagi sejajar ya. Nah, berarti mereka membentuk sudut 0. Nah, sehingga kita tahu ya bahwa cos 0 ini kan dia sama dengan 1. Cos 90 sama dengan 0, cos 0 ini nanti 1 ya. Nah, berarti nanti ini akan menjadi integral lipat 2 dari ya, ini yang bagian tutup atas. Nah, di sini karena E-nya konstanta jadi kita tarik keluar, sisa tinggal integral dA ya. Nah, yang ini karena dia 0 ya. Nah, berarti pasti integralin juga nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, ini E integral dari yang bagian bawah ya. Nah, sehingga integral dA ya nanti dia akan jadi si A-nya ya. Nah, dan nanti ini integral dA ya, integral dA ya nanti dia akan jadi si A. Nah, sehingga kita dapati EA tambah EA itu nanti adalah 2EA. Oke ya, 2EA itu itulah nanti si eh, flux yang menembus si apa ya, si permukaan Gauss-nya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cek si Q enclose-nya ya. Nah, Q enclose-nya apa? Oke. Nah, nah di sini si Q enclose-nya. Oke ya, nah key enclose-nya ya. Nah, karena ini adalah permukaan dua dimensi, maka kita bisa tuliskan itu adalah apa? Ya. Nah, ini kan nanti dia homogen, jadi ambil saja sigma kalikan nanti dengan si luas platnya. Oke, sigma kalikan nanti dengan si luas platnya ya. Nah, sehingga tinggal kita masukin ke hukum Gauss. Hukum Gauss mengatakan bahwa apa? Si total flux yang melewati atau menembus si permukaan Gauss-nya itu akan sama dengan Q enclose per epsilon 0. Nah, jadinya fluxnya itu adalah 2EA. Nah, sedangkan Q enclose-nya itu adalah sigma kali A bagi nanti dengan epsilon 0. Oke, ya. Nah, ini A bisa kita coret sehingga kita akan dapati bahwa nilai E-nya itu akan sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Oke, ya, itulah nanti sih besarnya medan listrik yang dihasilkan ya. Nah, arahnya kemana? Ya tergantung. Kalau kita tinjaunya di atas, maka E-nya itu ke atas. Kalau kita tinjaunya di bawah, maka itu nanti jadinya adalah di bawah. Oke, ya. Nah, inilah medan listrik yang dihasilkan oleh kasus plat sangat luas. Nah, sekarang katakanlah kita punya dua plat sangat luas ini ya. Nah, ini kita susun nih. Ya, nah ini kita susun. Ini ada satu plat ya. Oke ya. Ini ada satu plat ya. Nanti di sini akan ada satu plat yang lainnya lagi. Oke ya, ini kita susun ya. Nah, katakanlah ini si plat ini nanti dia punya jaraknya itu sebut saja nanti adalah D. Oke ya, dan ini nanti dia membawa apa si luas platnya itu adalah A. Ya, nah nanti ini dia membawa si muatannya itu adalah ini saya sebut sebagai apa sigma positif, ini nanti sigma negatif ya. Artinya ya mereka besar apa si sigmanya ini besarnya sama ya, cuma satu bernilai positif, satu nanti bernilai negatif saja. Oke ya. Nah, maka dalam hal ini kita akan coba ngecek ya medan listrik di tiap daerahnya. Ya, medan listrik di tiap daerahnya. Ya, nah jadi kalau misalkan saya gambarkan ini hanya secara dua dimensi, ya secara dua dimensi kan berarti ini cuma ada
dua garis lurus gini ya, kalau kita tampak dari depannya ya. Oke, ya. Nah, ini berarti kan kita bisa bagi dia menjadi tiga daerah ya. Oke, yang ini daerah pertama, yang di tengah-tengah itu nanti daerah kedua, dan satunya lagi itu adalah daerah ketiga. Oke, ya. Ini yang tadi Q positif, ini sigma negatif ya. Nah, ini jarak pisahnya tadi adalah D ya. Nah, ya otomatis pasti ini nanti adalah plat yang bermuatan positif, nih plat yang bermuatan negatif. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini, nah, oh ya tadi kalau kita perhatikan kan bahwa besar medan listriknya itu dia tidak bergantung pada si jaraknya ya. Nah, mau jaraknya kita tahu dimanapun pasti akan sama saja besarnya ya. Nah, jadi kalau kita cek di bagian sini ini ya, nah maka arah E yang positif kemana? Oke, arah E yang positif dia akan menjauhi si plat, yaitu akan ke kiri. Nah, itu adalah yang dari plat positif. Dari plat negatif, dia akan negatif kan berarti menuju ke si muatan itu. Berarti dia akan ke kanan ya, atau dia menuju ke muatan tersebut. Nah, kalau yang di tengah-tengah, berarti yang positif akan menjauhi kan? Ya, nah ini nanti dia akan ke kanan. Oke ya, nah yang negatif, nah akan menuju kan? Menuju juga berarti dia akan ke kanan ya. Nah, itu untuk yang negatif. Nah, kalau yang di sini ya di daerah 3 berarti E positifnya kemana? Nah, dia akan menjauhi si plat ini berarti dia akan ke kanan. Nah, sedangkan yang ini dia akan menuju ke plat ya, berarti yang E negatif dia akan ke kiri. Oke, ya. Nah, sehingga di daerah satu ini maka E totalnya sama dengan apa? Di daerah satu ini adalah E min dikurangi nanti dengan E plus. Oke ya. Nah, jadi nanti si positif negatifnya ini itu hanya nentuin si angkanya saja ya. Karena angkanya sudah kita tentuin, maka ini tinggal masukin besarnya aja, yaitu nah besarnya ya sigmanya ini gak usah kita negatifin lagi ya. Nah, karena negatif itu nanti nunjukin arah saja ya. Berarti ini dapati sigma per 2 epsilon 0 kurangi nanti dengan sigma per 2 epsilon 0 ya. Nah, sehingga ini kalau kita selisihkan dia akan sama dengan 0. Oke, ya. Nah, kalau yang di antaranya berarti ini ya, yang di daerah 2 ini berarti E-nya itu adalah E min ditambah nanti dengan yang E plus ya. Jadinya sigma per 2 epsilon 0 tambah sigma per 2 epsilon 0. Ya, nah ini sigma per 2 epsilon 0 tambah sigma per 2 epsilon 0 jadi apa? Jadinya adalah sigma per epsilon 0. Dan yang di daerah 3 dia nanti akan menjadi E plus kurangi nanti dengan yang E. Jadinya sigma per 2 epsilon 0 kurangi nanti ini sigma per 2 epsilon 0 ya. Jadinya 0. Oke ya, nah sekarang kita sudah tahu bahwa medan listrik di antaranya itu nanti akan sebesar sigma per minus epsilon 0. Oke ya, nah katakanlah ya, karena dia adalah pisahnya D ya, saya ambil titik 0 koordinatnya di sini, berarti otomatis nanti di sini adalah D. Nah, berarti saya bisa menghitung beda potensialnya jadi bagaimana? Ya, beda potensial di antara kedua plat ini. Ya, nah itu nanti kan adalah beda potensial di antara kedua plat itu kan nanti sama dengan P plus minus P min. Oke, nah ini artinya ya minus integral ya. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk mindahin ya. Nah, karena kita apa sebutnya itu adalah V plus min V min kan V plus min ya. Berarti usaha yang kita butuhkan untuk mindahin muatan dari plat negatif ke plat positif ya. Nah, ini yang dari negatif ke positif. Dari E dotkan nanti dengan ds-nya ya atau perpindahannya. Nah, ini bisa kita tuliskan ya bahwa nah ini kan perpindahannya hanya di sepanjang sumbu X ya. Berarti ini kita boleh tuliskan. Nah, E-nya itu adalah sigma per
epsilon 0 dx. Nah, dari mana ke mana? Minnya itu ada di posisi D. Sedangkan plusnya itu ada di posisi 0. Ya, berarti nanti ini dari D ke 0. Sehingga dapati ya, ini minus sigma per epsilon 0. Integral dx itu nanti akan jadi x. Ya, masukin batas atas, keluar batas bawah jadi 0 min D. Nah, dapati nanti ini adalah sigma D per epsilon 0. Oke, ya. Nah, sekarang ya kita udah dapati ya beda potensial di antara kedua plat itu adalah sigma D per epsilon 0 dan medan listrik di antara kedua plat itu adalah sigma per epsilon 0. Oke, ya. Berarti ya dalam hal ini nanti si beda potensial ya juga bisa kita tulis dia sebagai sigma per epsilon 0 itu adalah E ya, kalikan nanti dengan D. Ya, khusus plat sejajar ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya susunan, ya, nah ini susunan apapun itu ya. Nah, jadi kalau kita punya susunan konduktor yang apa, dia berupa ini ya, ada berupa dua plat ya, yang ada celahnya ya. Nah, maka di sini ya bisa kita lihat ya di jadi kalau kita punya sistem yang seperti ini ya, ada dua plat yang kita susun ya, ada celah di antaranya ya. Nah, maka si susunan seperti ini dia bisa apa? Nah, susunan seperti ini nanti dia bisa menyimpan energi. Oke, ya. Nah, dia bisa nanti menyimpan energi. Nah, energi yang disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk medan listrik. Ya. Nah, sehingga nanti di sini, oke, ya. Nah, sehingga nanti di sini ya bisa kita eh, nah, komponen yang bisa menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ini kita sebut nanti dia sebagai kapasitor. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu bahwa yang namanya kapasitor, oke, yang namanya kapasitor ya. Nah, itu adalah apa ya? Satu komponen yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Oke ya, nah itulah yang nanti kita sebut sebagai kapasitor ya. Nah, dia adalah komponen yang bisa menyimpan energi dan nanti dalam bentuk medan listrik ya. Nah, dengan besar kapasitansinya, nah kapasitansi itu artinya daya tampungnya akan sama dengan apa? Q bagikan nanti dengan delta P. Ya, kita hanya butuh besar beda potensialnya saja. Oke ya. Nah, yang mana kalau kita tinjau lagi pada kapasitor yang ini ya. Ya, berarti dari tadi kita bicarakan ya. Nah, ini karena dia dua plat sejajar yang kita susun, maka kita sebut ini nanti adalah kapasitor plat sejajar. Oke ya. Nah, ini nanti kita sebut dia sebagai kapasitor plat sejajar ya. Nah, yang mana di sini ya, berarti daya tampungnya itu nanti akan sama dengan apa? Ya. Nah, ini nanti dia berlaku untuk kapasitor apapun ya. Ini secara umumnya. Nah, secara khususnya karena kita bicara kapasitor plat sejajar, tadi total muatan di dalam plat itu adalah apa? Sigma kali A. Dengan beda potensialnya apa? Beda potensialnya adalah sigma D per epsilon 0. Nah, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Nah, sehingga kita akan dapati itu nanti adalah epsilon 0 A per D. Ya. Nah, inilah besar kapasitansi, oke, besar kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar ya, yang tanpa kita isi apapun ya. Jadi artinya yang dalam ini kasus ini belum ada di elektriknya. Oke, ya. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya
Jadi tiap kali nanti kita ketemu kapasitor plat sejajar, kita bisa nyatakan bahwa kapasitansinya itu nanti adalah epsilon 0 A per D. Nah, beda potensialnya itu nanti adalah E kali D. Ya, E kali jarak pisahnya, dan medan listrik di antaranya itu adalah sigma per epsilon 0. Oke, ya. Nah, itu yang nanti bisa apa ya untuk si kapasitor plat sejajar ini. Ya, nah tentu nanti dia juga masih ada kapasitor-kapasitor yang lainnya ya. Nah, sekarang ya, nah bagaimana kalau kita tinjau untuk silinder konduktor sangat panjang ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini kita punya satu silinder pejal ya. Nah, ini satu silinder konduktor pejal ya. Oke, dan nanti yang luarnya ini dia hanyalah kulit konduktor saja ya. Nah, kulit kulit konduktor kulit silinder doang ya. Nah, kulit silinder itu nanti bagaimana? Kulit silinder itu nanti dia bentuknya kayak pipa gitu ya. Nah, pipa kan dia dalamnya kosong ya. Nah, dalamnya ini kita taruh satu batang gitu. Oke, ya. Nah, itu yang nanti sebagai si konduktor pejalnya ya. Nah, dalam hal ini sama, kita akan coba mencari si medan listriknya dulu ya. Untuk kasus silinder bagaimana? Oke ya. Nah, untuk kasus silinder di sini kita akan gunakan nanti oke ya. Nah, si permukaan gausnya yang akan kita gunakan itu juga nanti akan berbentuk silinder ya. Oke ya. Nah, nanti yang merah ini adalah si permukaan gausnya. Oke ya. Nah, maka ya, nah ini kan permukaan gaus katakanlah ini dia di sembarang jarak R kecil gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan ini kan dia konduktor apa bermuatan positif nih. Ya, nah maka nanti medan listrik yang dihasilkan apa? Ya, ingat nanti ini dia panjangnya tak hingga ya. Jadi ini akan berlanjut lagi ke belakang terus ya. Oke, ya. Nah, jadi di sini ya pasti nanti dia akan menghasilkan medan listrik kemana ya? Medan listrik yang dihasilkan itu pasti akan mancar ke luar. Oke, ya. Nanti ini adalah si medan listrik yang dihasilkannya. Nah, ini tentunya juga nanti si apanya ya, si eh, silinder yang bagian kanan ini dia juga akan sampai di panjang tak hingga ya. Nah, tapi ini saya ambil sampel sampai sini saja ya. Oke. Nah, selanjutnya, oke ya. Nah, selanjutnya ini kita akan cek masing-masing DA-nya ya. Tentunya ditutup sebelah kanan, DA-nya itu kan tadi adalah ke ya, dia akan dia searah dengan vektor normalnya. Berarti nanti dia juga akan ke sebelah kanan. Oke ya. Dan ini tutup sebelah kiri berarti arah DA-nya itu akan ke kiri. Nah, ini ke kiri ya. Nah, ini untuk bagian sininya berarti ini DA-nya. Nah, untuk bagian selimut berarti DA-nya dia akan mancar ke luar ya di selubung atau selimut tabungnya. Ya, dia mancar keluar jadi kalau yang ke atas ya ke atas, kalau yang depan nanti ke depan ya, nanti yang ke belakang ya. Nah, dia mancar keluar ke segala arah nih. Oke. Nah, sehingga ya di sini kalau kita menghitung si flux listriknya itu akan sama dengan integral tertutup dari E dot dA kan ya. Nah, silinder ini kita bisa bagi dia menjadi tiga bagian. Tutup sebelah kiri, bagian selimut, tutup sebelah kanan ya. Nah, ini integral lipat 2. Oke, tutup sebelah kirinya. Ini adalah E dA. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri dia membentuk sudut apa antara E dengan A? Membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, jadi ini cos 90 derajat. Kemudian nanti ini akan ada bagian selimutnya.
Oke, berarti nanti ini adalah E, DA. Nah, kalau kita lihat di bagian selimut, E dan A-nya itu adalah sejajar. Oke, E dan A-nya itu sejajar ya. Nah, sehingga kalau sejajar berarti sudut yang mereka bentuk itu adalah 0. Dan nanti ini ditutup yang sebelah kanan. Ya, nah ini mereka membentuk sudut 90 derajat. Nah, lagi-lagi kita tahu bahwa ini cos 90 0, ini cos 90 0 ya. Cos 0 ini sama dengan 1 ya. Nah, sehingga kalau kita hitung nanti ini dia akan jadi 0. Yang bagian selimut berarti, nah ini E-nya konstan, jadi kita tarik keluar ya. Nah, ini integral dari si dA. Ya, di bagian selimut ditambah nanti ini jadinya 0 juga ya. Nah, ini jadinya integral dA ya jadinya adalah A ya. Nah, A-nya apa? A-nya itu ya tidak lain luas selimut tabung. Oke ya, nah, luasnya itu nanti tidak lain adalah si luas selimut tabungnya yaitu 2pi F kali dengan panjang tabungnya. Ya. Oke, nah baru kita tinjau nih. Nah, untuk F yang lebih kecil daripada A, berarti kan yang di dalam bola konduktor. Di dalam bola konduktor, kita tahu bahwa E-nya udah pasti sama dengan 0. Oke, ya ini berarti kan permukaan gasnya di dalam nih ya. Nah, itu nanti dia sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang di antara A sampai B, ya. Nah, berarti kan nanti permukaan gausnya di sini ya. Nah, key enclose-nya apa? Nah, key enclose-nya ya. Nah, dia yang namanya key enclosed itu kan total muatan yang ada di dalam si permukaan gauss kita kan. Permukaan gauss kita ini dalamnya cuma ada si konduktor pejal dengan muatan sebesar plus Q. Ya. Nah, jadinya key enclosed-nya itu nanti adalah plus Q. Nah, sehingga tinggal masukin saja ke hukum Gauss. Ya, nah jadinya adalah ini total flux yang melewati si permukaan Gauss itu akan sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Yang mana si fluxnya itu akan bernilai E kali 2 PFL. Nah, Q enclosed-nya dalam hal ini adalah Q per epsilon 0. Oke, maka ini E sama dengan Q per 2P epsilon 0 L ya, kali nanti dengan 1/R. Oke ya, 2Pi epsilon 0 L ya, kali nanti dengan 1/R ya. Nah, atau ya misalkan kalau kita maunya nanti dalam apa, eh, notasi vektor ya nanti tinggal tambahin S copy ya. Ya, ini atau kadang kita boleh pakai S juga boleh sama ya. Jadi kalau kita pakai buku Glikit biasanya untuk yang silinder itu nanti dia pakai S ya untuk jadi-jadinya. Oke ya, tapi itu hanya notasi sama saja ya. Nah, ini yang di antaranya ya. Nah, kalau yang di luarnya bagaimana? Ya, nah kalau untuk F yang lebih besar daripada B, berarti ya yang di luar ini ya, yang di luar silinder ini. Nah, total muatannya apa? Ya, nah Q enclosed itu kan total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya kan, yaitu si plus, sorry, di dalamnya itu nanti dia ada kulit konduktornya, min Q, ada konduktor pejannya plus Q, ya. Nah, berarti kalau kita totalin Q min Q jadinya adalah 0. Nah, jadi ini masukin ke hukum Gauss, nanti kita akan dapati bahwa E-nya akan sama dengan 0. Oke, ya. Nah, jadi E yang sama dengan 0 ini ya karena ini total muatan di dalamnya sama dengan 0, ya. Tapi kalau E yang sama dengan 0 di sini, karena kita bicaranya itu di dalam konduktor. Oke, ya. Nah, sekarang nih, kita sudah dapati medan listrik masing-masingnya ya. Nah, sekarang kita mau cari potensial ya antara eh, titik A dengan si titik B ini ya. Berarti antara si permukaan silindernya ini ya, permukaan ini dengan yang permukaan ini ya. Nah, berarti PAB kita tahu itu adalah apa? Ya, PAB itu nanti adalah minus integral dari B sampai A. Nah, ini kan usaha yang dibutuhkan untuk mindahin muatan dari titik B ke titik A ya. Nah, di sini eh, medan listrik yang dilawan apa?
Medan listrik yang dilawan itu adalah medan listrik yang ini, ya, yang di antara A sampai B, yaitu I per 2 pi epsilon 0 L kali nanti 1 per R. Oke. Ya, nah ini perpindahannya nanti di sepanjang arah radialnya ya, atau dr. Nah, sehingga kita akan dapati apa? Ya, nah untuk ini Q 2 pi epsilon 0 L ini kan semua adalah konstanta ya, tarik keluar. Integral dari 1 F dr itu akan menjadi apa? Ya, nah integral dari eh 1 F dr, ya, integral dari 1 F dr ya. Nah, itu nanti akan menjadi ln R. Ya, dengan ini batas bawah B, batas atas adalah A ya. Nah, sehingga nanti ini minus Q per 2 pi epsilon 0 L ini ln A kurang nih ln A kurang ln B kan. Nah, ln A kurang ln B apa ya? Ln A kurang ln B itu nanti jadinya adalah ln A per B. Ya, nah ini minus ketemu ln nanti kan ini bisa naik jadi pangkat ya. Nah, ln A per B pangkat min 1 berarti kita boleh tulis juga nanti dia sebagai 2 pi epsilon 0 L ln B per A. Itu nanti adalah V AB-nya. Nah, dan kalau kita lihat sekarang ya bahwa di antara A sampai B ini dia juga membentuk ada celahnya gitu kan ya. Ya, nah jadi tiap ada apa? Ada dua. Ini kan semacam ada dua plat yang kita susun nih, tapi kita lingkarin dulu si platnya kan. Oke. Nah, jadi tiap kali kita bertemu dengan dua plat yang kita susun, ya ini platnya nanti kan dia berbentuk silinder, kita gulung jadi silinder ya. Nah, jadi kalau tiap ada dua plat yang kita susun, maka nanti pasti akan ada efek kapasitornya ya, di mana besar kapasitansinya itu nanti akan sama dengan Q bagikan nanti besar delta V-nya. Nah, delta V-nya yaitu ya PA B ini. Nah, sehingga kita akan dapati ini Q bagi nanti dengan Q per 2 pi epsilon 0 L ln B per A. Oke, ya. Nah, ini dicoret ya. Nah, sehingga nanti ini akan didapati 2 pi epsilon 0 L ya. Nah, bagikan nanti dengan ini ln B per A ya. Nah, inilah kapasitansi dari si kapasitor silinder ya. Nah, itu. Oke ya, jadi bertahap ya dari si medan listrik ya. Setelah mendapati medan listrik nanti kita bisa cari potensial ya. Setelah dapati potensial nanti kita bisa ya. Nah, kalau emang dia adalah berbentuk dua plat yang kita susun, maka nanti akan ada efek kapasitornya ya, yaitu dia bisa nyimpan energi dalam bentuk medan listrik ya. Nah, dengan nanti besarnya kapasitansi atau daya tampungnya itu adalah Q bagi dengan delta. Nah, kita akan bahas khusus kapasitor ya. Nah, jadi kalau kita bicara di kapasitor ya, nah, jadi kapasitor yang umumnya sering kita pakai itu pasti nanti adalah yang kapasitor plat sejajar. Oke, kapasitor plat sejajar berarti yang bentuknya kayak yang di atas tadi ya. Nah, ini katakanlah nanti jarak pisahnya itu adalah D ya, dan nanti ini luas platnya itu adalah A ya. Nah, maka si daya tampung atau kapasitansinya itu tadi adalah apa? Epsilon 0 A per D ya. Nah, ini boleh langsung dipakai nih ya. Nah, nanti beda potensialnya itu nanti sama dengan apa ya? Beda potensialnya tadi itu adalah E kali D ya. Jadi beda potensialnya ini si V-nya ini ya. Nah, dan nanti eh ya jadi secara umum ya nanti Q itu juga akan Q itu tadi adalah C kali nanti dengan si beda potensialnya ya. Nah, dalam hal ini juga
si E-nya itu adalah sigma per epsilon nol ya tadi ya. Oke ya, nah ini kalau kita bicara di kapasitor plat sejajar ya. Nah, dan satu hal lagi ya. Nah, yang namanya arus itu kan sebetulnya apa? Ya, tapi nanti ini lebih ke angka yang arus arah ya. Yang namanya arus itu nanti adalah dq per dt ya. Nah, sehingga di sini d per dt dari Q-nya itu adalah C kali V ya. Nah, karena C-nya konstanta, jadi ya kapasitansinya kan nanti bernilai konstan saja. Jadi kita tarik keluar, sisa nanti dV, dt ya. Nah, inilah nanti fungsi arus yang melewati kapasitor. Ya. Nah, ini kapasitor yang polos ya ini ya, nggak kita isi apa-apa. Nah, biasanya ya, nah untuk menaikkan si daya tampungnya, kita bisa isi kapasitor ya. Nah, ini umumnya nanti dengan bahan-bahan yang isolator ya. Oke, ya. Nah, ini kita isi dengan material yang kita sebut dia sebagai dielektrik. Oke, ya. Jadi untuk menambah daya tampungnya ini ya, nah biasanya kapasitor ini nanti sering juga ya kita isi dengan material gitu ya. Nah, materialnya ini kita sebut nanti dia sebagai dielektrik. Ya. Nah, dengan konstantanya itu katakanlah kita sebutnya adalah kappa. Oke. Nah, maka sekarang ya di kasus kita yang sekarang ini si kapasitansinya itu akan menjadi kappa kali nanti dengan epsilon nol A per T. Oke ya. Kappa kali epsilon nol A per T ya. Nah, itu si kalau kita isi dengan material di elektrik. Oke ya, kapasitor kalau nanti kita isi dengan material di elektrik ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana hubungan nanti susunan seri maupun paralel ya dari si kapasitor. Nah, ingat kalau susunan seri nanti dalam halnya yang sama adalah si muatannya ya. Oh ya, ini lupa tadi energi yang tersimpan pada kapasitor nanti itu adalah apa? Energi yang tersimpan itu nanti adalah setengah C kali nanti dengan beda potensialnya ya. Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang misalkan kita punya dua kapasitor nih ya yang bernilai C1 dan juga C2. Nah, kita nggak mau ada dua, kita pengennya ganti nanti dengan satu kapasitor doang ya. Nah, ini kita pengennya ganti dia jadi sisa satu kapasitor. Oke ya. Nah, dengan nanti nilai kapasitornya itu kita sebut dia sebagai C ekivalennya ya. Nah, maka nanti si C ekivalennya apa ya? Ini hubungannya seper C ekivalen itu akan sama dengan seper C1 tambah satu per C2. Atau ya, ini kita punya rumusan cepatnya C ekivalen itu akan sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2 ya. Nah, ini sebetulnya cuma nanti ini setelah di apa kita eh, samakan penyebut habis itu dibalik saja ya. Oke, ya. Nanti ini dia jadi satu rumusan cepat yaitu perkalian bagi bagi nanti dengan penjumlahan. Oke, nah itu untuk susunan seri ya. Nah, kalau untuk susunan paralel, nah paralel itu berarti nanti si beda potensialnya atau tegangannya yang sama ya. Oke, ya. Nah, misalkan nanti ini ada kapasitor C1 ya, dan nanti ini akan ada kapasitor lainnya ya, C2. Ya, nah ini kita nggak mau dia ada dua seperti ini ya. Nah, kita pengen ganti dia nanti tinggal sisa satu kapasitor saja. Oke, yang kita sebut nanti dia adalah C ekivalen ya. Nah, maka dalam hal ini C ekivalennya itu nanti akan sama dengan
C1 tambah nanti dengan C2. Oke ya, C1 tambah nanti dengan C2 ya. Nah, pentingnya apa ya kita mengetahui ini ya. Nah, jadi nanti si kalau kita kapasitornya itu kita isi dengan material dieletrik yang berbeda, kita bisa pandang nanti dia dalam hubungan seri maupun nanti si paralelnya ya. Nah, sebagai contoh kita bisa coba lihat ya. Nah, misalkan kita punya satu kapasitor. Oke ya. Nah, eh, ini katakanlah nanti kita punya satu kapasitor ya. Nah, ini dia memiliki jarak D ya. Nah, ini kita isi dengan tiga material dielektrik. Ya, tiga material dielektrik yang berbeda ya. Nah, ini pas di tengah-tengahnya. Oke ya. Nah, yang ini adalah material dielektrik yang pertama ya. Oke ya. Nah, ini nanti diisinya itu tepat di setengahnya ya. Nah, ini material dielektrik yang pertama, kita sebut nanti dia sebagai kappa 1. Nah, kemudian nanti ini yang kedua, oke, kita sebut nanti konstanta dielektriknya itu adalah kappa 2 ya. Nah, ini juga pas di tengah-tengahnya ya. Nah, dan yang ketiga ya, oke, yang ketiga nanti ini si konstanta dielektriknya itu nanti adalah kappa 3 ya. Nah, nanti kita bisa saja ditanyakan berapa kapasitansi total dari si sistem ini. Oke, sistem kapasitor kita ini. Ya, nah tentunya ya kalau kita lihat seperti ini kita pasti akan bingung nih ya. Nah, ini ada banyak dielektriknya di dalam ya. Nah, oleh sebab itu di sini kita akan pecah dulu ya. Kita akan pecah si kapasitor ini nanti menjadi apa ya? Nah, pertama-tama ya. Nah, bayangkan kapasitornya ini saya tarik ini ke kiri, ini ke kanan. Oke ya, ini saya tarik ini ke kiri, ini ke kanan. Berarti kan sekarang dia jadi terpisah jadi dua gini ya. Ya, dia sekarang jadi terpisah jadi dua ya. Nah, ini kita bisa pandang dia udah menjadi dua kapasitor yang berbeda. Ya. Ini nanti ada satu kapasitor. Nah, dengan satu apa saja ya? Hanya ada satu di elektrik saja ya. Oke ya. Nah, dan yang bagian sini ya. Nah, ini masih ada dua dielektrik ya. Nah, berarti ini kita bakal pecah ke atas dan juga ke bawah ya. Nah, jadinya seperti apa ya? Nah, ini berarti kalau kita pecah atas bawah, nanti dia ukurannya jadi tinggal nih ya. Nah, nanti dia tinggal begini nih. Oke ya. Nah, yang ini yang K2 ya. Oke ya, nah ini berarti sekarang ya, ini jawab pisahnya nanti dia akan menjadi D per 2 ya. Nah, dan ya kalau ini yang sebelumnya kan platnya ya tetap luasnya sama ya, kan luas plat itu yang ini semua kan. Ya platnya tetap akan memiliki luas A ya. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini kan kita udah pecah jadi dua nih.
Ya, nah jadi ini luas platnya udah jadi mengecil ya, atau kita sebut itu nanti A per 2. Oke ya. Nah, kemudian oke ya. Nah, kemudian nanti ini juga sama ya. Nah, nanti dia akan jadi satu eh, kapasitor ya, dengan nanti ini cuma satu material di elektrik saja ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat susunan ini dia jadinya apa? Oke ya. Jadi kalau kita eh, perhatikan ya si susunan ini nanti dia menjadi hubungan seri paralel saja ya. Nah, jadi sekarang ya, nah jadi di sini kita hanya punya hubungan seri paralel saja ya. Oke ya. Nah, di mana ya kalau kita sebut nanti ini jadinya adalah C1, ini C2 ya. Nah, oh ya, ini nanti dia jarak pisahnya jadi D per 2 dan sekarang luas platnya itu sudah menjadi setengahnya ya. Nah, dan nanti ini adalah C3 ya. Nah, maka kita bisa menuliskannya. Nah, dalam hal ini kan C2 dan C3 ini hubungannya adalah paralel. Oke, C2 dan C3 ini hubungannya adalah paralel, kemudian nanti serikan dengan yang si C1 ya. Nah, ini kalau paralel berarti ini kita bisa ganti dia jadi satu kapasitor doang kan ya? Oke ya. Nah, ini kalau kita ganti dia jadi satu kapasitor saja, nanti dia akan jadi apa? Ya, nanti dia akan jadi ya mirip seperti ini gitu ya. Oke ya. Nah, nanti dengan si besarnya itu adalah ya, nah ini kita hitung dulu masing-masingnya. Jadi C1 itu jadinya adalah kappa 1 epsilon 0 A per, nah ini sekarang D-nya jadi tinggal setengahnya. D per 2. Jadinya 2 kappa 1 epsilon 0 A per D. Atau epsilon 0 A per D ya. Nah itu kita sebut aja sebagai C0. Artinya itu adalah kapasitansi kapasitor sebelum kita isi apa-apa gitu ya. Jadi masih kosong. Nah kemudian ini C2 itu nanti adalah kappa 2 epsilon 0, A-nya kan jadi A per 2, kemudian D-nya dia juga jadi D per 2. Nah, ini coret ya, dapati nanti ini cuma bernilai kappa 2 epsilon 0 A per D ya. Nah, ini untuk kemudahan tulisannya, jadi biasanya si epsilon 0 A per D kita sebut nanti sebagai C0. Nah, dan yang nanti ketiga itu nanti adalah C3 ini kappa 3 epsilon 0 A per 2 bagi nanti dengan D per 2 ya. Nah, nanti ini coret ya. Maka kita akan dapati itu adalah kappa 3 epsilon 0 A per D ya. Atau ya kita boleh sebut nanti ini kappa 3 C0 ya. Nah, karena di sini kapasitor C2 dan C3 ini apa? Hubungannya adalah paralel. Tadi paralel itu kan dia nanti tergabung jadi satu jadi apa? Ya, jadi ditambahkan aja kan ya, C2 plus C3, yaitu ya, ini kapasitansinya itu akan bernilai, nah ini tambah ini ya, jadi kappa 2 tambah kappa 3 C0 ya. Nah, dan nanti ini C totalnya jadinya adalah apa? Ya, nah C totalnya berarti ini hubungannya seri ya. Nah, kalau seri kan tadi jadi apa? Sempet C1 tambah sempet C2 itu atau perkalian bagi nanti dengan penjumlahannya, yaitu perkaliannya C1-nya tadi adalah 2 kappa 1 C0 kali nanti dengan yang ini
kappa 2 plus kappa 3 C0 bagi nanti dengan ini penjumlahannya yaitu 2 kappa 1 C0 tambah nanti dengan kappa 2 plus kappa 3 C0 ya. C1 C2 bagi C2 plus C3. Nah, dalam hal ini kita bisa tuliskan nanti dia menjadi 2 kappa 1 kappa 2 plus kappa 3 C0 kuadrat. Nah, ini kita tarik keluar C0-nya, dia akan menjadi 2 kappa 1 plus kappa 2 plus kappa 3 C0. Nah, coret ya. Nah, nanti dia akan bernilai 2 kappa 1 kali nanti dengan kappa 2 plus kappa 3 bagi nanti dengan ini 2 kappa 1 plus kappa 2 plus kappa 3 ya. Kali nanti dengan C0. Ya, nah inilah nanti besar peningkatan kapasitansinya ya ketimbang C0 ini berarti yang tidak diisi apa-apa ya atau nanti di dalamnya itu hanya udara ya. Nah, oke ya. Nah, ini untuk kasus yang kapasitor yang kita isi dengan banyak dielektrik di dalamnya.